Rumah Amal Salman berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Mal Brilian menyalurkan alat kaki dan tangan palsu prostetik bagi para pelajar disabilitas. Perampokan rumah wali kota Blitar saat ini masih dalam proses penyidikan. Polisi telah memintai keterangan dengan memeriksa 7 orang. Tentara Nasional Indonesia atau TNI memberikan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat atau Letkol Tituler AD kepada Deddy Corbuzier. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Blitar, Jawa Timur. Rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso menjadi sasaran perampokan pada Senin 12 Desember 2022. Bahkan para kawanan perampok sempat mengikat Santoso dan istrinya. Rumah dinas Wali Kota Blitar yang menjadi sasaran perampokan pada Senin 12 Desember 2022 tersebut terletak di salah satu jalur protokol Kota Blitar, Jawa Timur, yakni di Jalan Sodanjo Subriyadi nomor 18 dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari Mapolres Blitar Kota. Diduga para perampok diperkirakan berjumlah 5 orang, beraksi sekitar 1 jam yakni mulai pukul 3 hingga pukul 4 dini hari setelah melumpuhkan 3 petugas Satpol PP yang berjaga. Para perampok membawa kabur uang sekitar 400 juta rupiah, sejumlah perhiasan, dan ponsel pintar milik Wali Kota Blitar, Santoso. Mereka sempat mengikat Wali Kota Santoso dan istrinya Feti. Kawanan itu juga memaksa Wali Kota menunjukkan tempat penyimpanan uang dan barang berharga. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono menyebut bahwa banyak dugaan terkait peristiwa perampokan tersebut. Namun Argo tidak merinci dugaan-dugaan terkait motif yang dimaksud. Dari pendalaman rekaman CCTV di bagian luar rumah sempat merekam adanya mobil berplat merah yang diduga digunakan pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota. Namun Argo menambahkan mobil plat merah bisa saja hanya menjadi pengalihan oleh kawanan perampok. Benar ada aksi penyekapan kan? Ya. Benar ada aksi penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang menyekap para penjaga dengan beliaunya. Tadi ada petugas yang menyatakan akan rawat luka. Apakah ada yang terluka dan? Terluka tidak ada, cuma yang pasti dilakukan penyekapan mungkin terluka karena kondisi sekapan. Kalau barang-barang yang hilang dan barang-barang yang sudah diidentifikasi hilang? Barang yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dibeli oleh kembali. Dari keterangan para saksi, kronologi kasus perampokan tersebut diawali dengan menyekap 3 penjaga dari Satpol PP Kota Blitar. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, para komplotan membuka pintu untuk memasukkan minibus yang dibawanya sebelum pintu ditutup kembali. Saat ini pihak kepolisian telah membentuk tim khusus baik dari Laboratorium Forensik, Indonesia Automatic Fingerprint Identification atau Inafis Polri, maupun dari Satreskrim Polres Blitar Kota. Argo juga menjelaskan bahwa polisi masih berusaha menyelidiki kasus perampokan yang kini berstatus penyidikan tersebut. Polda Jawa Timur telah memeriksa 7 orang terkait kasus perampokan tersebut, diantaranya Wali Kota Blitar Santoso dan sang istri, penjaga rumah serta orang yang pertama kali membantu. Di Treskrimum Polda Jawa Timur juga mendukung penuh untuk mengungkap kasus perampokan tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat. Rumah Amal Salman berkolaborasi dengan Yayasan Baitul Mal Brilian menyalurkan alat kaki dan tangan palsu prostetik bagi para pelajar dan mahasiswa. Program berbasis teknologi yang digagas Rumah Amal Salman ini bertujuan untuk membantu pelajar disabilitas untuk mewujudkan cita-cita mereka. Berlokasi di Gedung Serbaguna Masjid Salman ITB, Yayasan Baitul Mal Brilian bersama Rumah Alam Salman menyerahkan bantuan berupa alat kaki dan tangan prostetik bagi para pelajar dan mahasiswa penyandang disabilitas. Mereka datang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat. Menurut Manager of Scholarship and Education Empowerment Program YBM Brilian, pihaknya ingin membantu mewujudkan cita-cita para pelajar dan mahasiswa di tengah keterbatasan yang ada. Kebutuhannya, ada kebutuhan, ada permintaan, kami coba asesmen, kemudian kami bantu, biasanya seperti itu sebelumnya. Kalau yang sekarang kami coba lebih fokus, kita yang kemudian mencari gitu.
Kalau yang sebelumnya mereka yang datang, hari ini kami yang mencari dan dibantu sama Rumah Amal Salman untuk bisa menemukan mereka para pelajar yang punya terbatas secara fisik. Mudah-mudahan dengan adanya lengan bionik dan lutut prostetik ini juga bagian dari inovasi para akademisi di ITB ya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu teknologi tepat guna yang bisa membantu. Dengan bantuan alat kaki dan tangan prostetik ini, YBM Brilian yakin mereka yang menyandang disabilitas bisa memiliki semangat tinggi dan rasa percaya diri yang kuat untuk kemandirian dan meningkatkan taraf hidup nantinya. Setelah satu tahun, sebelumnya baru 5 bulan, saya ikut pengukuran tuh ada di Karawang juga, pengukuran. Terus pas itu saya nggak tahu kan, si lukanya kan masih basah, jadi nggak bisa tuh saya balik lagi ke rumah. Terus habis itu setelah 1 tahunan ada pengukuran kaki palsu, dan kaki palsunya itu bukan yang ini, ada di rumah tapi nggak nyaman, masih kaku berat, bukan kayak gini. Dengan penyerahan alat bantu kaki dan tangan prostetik ini, semua mimpi para penyandang disabilitas bisa terwujud. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksud piye kok ngarani aku update yo? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia atau TNI memberikan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat atau Letkol Tituler AD kepada Deddy Corbuzier. Pemberian pangkat tersebut disahkan langsung oleh mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Dudung Abdurrahman. Prabowo ngapain ada di sini? Bahaya. Bahaya. Pria pesohor kelahiran Jakarta 8 Desember 1976 tersebut diketahui menerima pangkat Letkol Tituler TNI AD pada Jumat 9 Desember 2022 lalu, yang diberikan secara resmi dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pangkat tituler tersebut sebelumnya pernah diberikan kepada Maestro Biola Idris Sardi pada tahun 1996. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menerangkan bahwa pemberian pangkat tituler kepada warga sipil merupakan hal yang biasa, termasuk Deddy Corbuzier yang tak jarang menjadi kontroversi di masyarakat. Juru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan alasan pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada Deddy Corbuzier. Menurutnya Deddy memiliki kemampuan dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Adapun dasar hukum pemberian pangkat ini kepada mentalis Deddy Corbuzier berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI. Setelah memiliki pangkat, Deddy akan mendapatkan sejumlah hak seperti layaknya anggota TNI, mulai dari gaji hingga tunjangan-tunjangan. Aturan soal gaji Deddy tersebut diatur dalam Aturan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan. Ayat 1 berbunyi pemberian pangkat militer tituler kepada seseorang tidak membawa akibat pemberian penyesuaian gaji menurut Peraturan Gaji Militer. Sementara ayat 2 berbunyi kepada mereka yang memperoleh pangkat militer tituler berdasarkan peraturan ini dapat diberikan tunjangan honorarium menurut ketentuan-ketentuan peraturan menteri, kecuali jika peraturan pemerintah menetapkan lain. Deddy juga diwajibkan memakai seragam selama mendapatkan pangkat tituler. Aturan pemakaian baju dinas militer diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, bunyi ayat 2 sebagai berikut. Seorang yang mempunyai pangkat militer tituler atas pemberian oleh atau berdasarkan undang-undang hanya memakai pakaian seragam selama menjalankan tugas jabatannya yang menjadi dasar pemberian pangkat tituler tersebut. Warga negara yang mendapatkan pangkat tituler diberlakukan pula hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer, sebagaimana yang berlaku juga bagi prajurit. Selain terikat aturan militer dengan diberikannya pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, hak pilih pemilu milik Deddy akan dicabut selama ia bertugas. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.